Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di cara Heri Koto. Semoga kita semua masih selalu diberi kesehatan dan semoga negara kita cepat disembuhkan dari wabah COVID-19 ini. Dan semoga rezeki kita masih selalu lancar tanpa ada kesusahan dalam menjalani lockdown ini ya. Kesusahan misalnya ya seperti kesusahan bahan pangan dan sembako dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan membahas dampak buruk untuk kendaraan Anda yang sedang menjalani lockdown apa saja dan tipsnya bagaimana saja cara untuk menjaga kendaraan Anda agar tidak terjadi kerusakan dan masih tetap awet. Nanti akan saya beri caranya, simak videonya sampai akhir. Dan sebelum teman-teman berlanjut kepada video ini, jangan lupa subscribe channel saya dan di like ya, atau boleh juga di komen kolom komentar untuk bertanya-tanya. Oke, saya jelaskan apa sih dampak buruk dari kendaraan yang misalnya Anda sedang lockdown jarang terpakai. Dampak buruknya yang pertama yaitu adalah ketika kendaraan Anda akan jarang dihidupkan atau lama tidak dihidupkan, maka nanti ketika dihidupkan kendalanya ada macam-macam, seperti misalnya dia susah hidup, terus aki casnya juga habis kan ya, terus ada komponen-komponen yang misalnya busi mati juga bisa. Dan ketika dihidupkan dia akan berbet atau ngadat lah ya motornya ya. Nanti saya beri itu penyebabnya adalah, ya maaf, nanti saya beri penjelasan tentang hal itu dan penyebab-penyebabnya dan cara mengatasinya. Oke. Yang pertama adalah mengapa aki Anda tekor ketika motor jarang dihidupkan. Misalnya seperti ini. Penyebabnya adalah masih ada saklar yang connect atau kabel-kabel mungkin yang sudah terkelupas sedikit, atau misalnya juga bisa jadi dari soket-soket yang sudah kendor, itu akan mengakibatkan tekor atau penghabisan energi yang ada di dalam aki. Terus yang kedua, kendaraan Anda akan berebet atau sulit dihidupkan ya. Yang pertama adalah penyebabnya adalah ketika kendaraan Anda sudah lama tidak dihidupkan, itu otomatis misalnya kendaraan Anda yang karbu. Misalnya yang karbu ini ya, yang karbu kendaraan Anda, di dalam karburator itu ada bahan bakar, dan bahan bakar itu mengandung zat etanol ya. Dan bahan itu bisa bisa ngabar atau bisa terbawa angin. Jika dia terkena angin, maka kadar kadar oktannya itu bisa habis atau dia sulit terbakar. Misalnya dalam jangka waktu tempo taruhlah setengah bulan atau 1 bulan di dalam situ, maka kendaraan Anda tidak dihidupkan, maka dia akan berebet disebabkan karena itu tadi. Dan juga setelah bahan etanolnya itu habis, bahan bakar itu mengandung air atau cairan ya. Jadi dia dapat mengakibatkan korosit dalam komponen mesin Anda. Setelah terjadi korosit misalnya dalam karburator pada spir itu, maka dia akan tersumbat ya. Nah, misalnya jika dia tidak korosit atau tidak tersumbat, bahan bakar yang
kadar etanolnya itu sudah rendah, yang sudah terbau angin misalnya kabur, itu ketika kamu hidupkan dan masuk ke busi, dia akan sulit hidup, bahkan bisa mengakibatkan busi Anda mati karena daya daya bakarnya itu sudah melemah. Jadi ketika masuk ke dalam box silinder, masuk ke dalam mesin, dia memercikkan ke busi, apa itu menyembur bahan bakar dan udara itu ke busi, dia bukannya terbakar tapi membasahi busi. Hal itulah yang menyebabkan kendaraan Anda itu businya mati. Jika memang busi Anda masih bagus, setidaknya dia pasti akan mengeluarkan asap hitam, ya. Oke, selanjutnya untuk kendaraan yang injeksi. Untuk kendaraan yang injeksi, efek sampingnya ketika kendaraan Anda yang bahan bakarnya sudah lama, misalnya sudah lama tidak digunakan atau sudah lama di dalam tangki, dan kadar etanolnya sudah merendah, itu ketika dipompa dan masuk ke injektor penyemburan bahan bakar yang sudah yang bahan bakar yang maksud saya yang kadar etanolnya sudah merendah, itu akan tidak seencer seperti yang misalnya baru beli kita dari Pertamina. Itu akan mudah dikabutkan. Namun yang sudah lama, yang etanolnya sudah rendah, itu akan sulit untuk dikabutkan karena dia sudah mengental dan mengandung air, ya. Seperti misalnya Anda melihat kendaraan mobil atau motor, itu ketika dia masih normal, masih baru, pasti di knalpotnya akan mengeluarkan air. Maaf, ada kucing ya. Oke, selanjutnya cara mengatasinya. Jika kendaraan Anda karburator, misalnya kendaraan itu akan ditinggalkan lama atau tidak dipakai, itu lebih baik kita habiskan semua bahan bakar yang ada di tangki, atau kita tutup kerannya, kita habiskan saja yang di dalam karburator. Untuk kendaraan Anda yang injeksi, ya, itu lebih baik Anda tutup rapat-rapat yang ada di tangki, jangan sampai tangki itu terbuka sedikit pun. Selanjutnya, kendaraan Anda harus selalu dihidup, misalnya tidak ditinggalkan pergi, misalnya masih dalam keadaan lockdown di rumah, harus dihidupkan minimal lah ya, 3 hari dalam sekali. Tidak perlu lama-lama atau tidak perlu sampai kita gas-gas, takutnya mengganggu lingkungan, ya. Kita hidupkan biar dia langsam dulu gasnya, digas sedikit aja, kira-kira habis sekitar 1 karburator, atau untuk yang injeksi itu cukup 1 menit saja, ya, 1 menit atau 2 menit itu sudah memperbaiki kondisi mesin. Oke, selanjutnya, jika ada kendala ketika aki, misalnya aki Anda tekor saat selama ini belum dihidupkan, kamu yang pertama itu harus mengontrol kondisi aki. Kamu hidupkan kontaknya, ya, pastikan bahwa kontaknya, misalnya lampu netral itu masih menyala terang. Nah, misalkan dia masih di starter, masih mampu, lebih baik di starter saja, ya, nggak usah diekol. Mari kita menuju ke kendaraan bermotor untuk melakukan pemanasan. Oke, lanjut. Kendaraannya masih terkunci semua, ya. Ini kunci gembok cakram. Pastikan kendaraannya di standar 2. Kenapa di standar 2? Takutnya ketika Anda menghidupkan kendaraannya, dia jalan atau gasnya membesar.
Untuk kendaraan transmisi takutnya dia masih kondisi giginya masih masuk. Pertama kita tes dulu menggunakan starter misalnya. Jika suara misalnya motor injeksi, jika suara pompanya itu masih nyaring, berarti dia masih mampu. Seperti ini ya. Jika hidupkan selama 1 menit. Terus jika di starter sudah tidak mampu, jika masih ada kick starternya atau engkol, kita menggunakan engkol tarik jepit, maaf, gitu ya. Misalnya seperti ini, dia di starter sudah tidak mampu, kita namun untuk kendaraan mobil misalnya atau yang sudah tidak ada engkolnya, ketika di starter itu sudah tidak mampu, Anda harus mengecas aki tersebut terlebih dahulu. Misalnya Anda tidak punya casan, Anda bisa menggunakan casan apa saja. Kalau saya hanya menggunakan casan laptop. Ini adalah casan laptop yang dia jika untuk mengecas kendaraan bermotor 1,5 jam itu sudah bisa di starter. Untuk casan mobil misalnya yang akinya agak besar, dia taruhlah minimal 2 jam. Seperti ini ya. Ini casan laptop yang seperti ini. Dia inputnya 220, outputnya 2,1 ampere 19 volt. Terus caranya jika Anda menggunakan casan laptop, pastikan untuk yang plus itu yang berada di tengah. Misalnya dia berlubang seperti ini ya. Saya buka dulu lakbannya. Pas. Casan itu pastinya yang min itu yang di luar ya, dan untuk menggunakan kita yang plus ke aki itu yang di dalam. Nah seperti ini ya. Pastikan ini jalur output. Ketika Anda mengecas, usahakan jangan sampai tersiram air ya, karena akan mengakibatkan Anda kesetrum. Caranya seperti ini ya. Misalnya ini sudah saya colokkan ke listrik. Ini output dari laptop. Misalnya Anda ini misalnya tidak mempunyai casan aki atau casannya lain, jangan takut dengan percikan api yang ada di sini, karena arus keluar dari output casan itu adalah DC, jadi tidak nyetrum nih ya. Nih saya pegang semua, tapi kalau yang keluar dari listrik itu jangan dipegang nih. Kalau DC itu tidak mengakibatkan kita tersengat arus listrik tuh. Tapi ketika casan itu basah, bisa saja Anda tersetrum. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya di Cara Herikoto. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga. Tolong bantu saya untuk majukan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.